Kemudian berikutnya kita masuk ke keistimewaan dan keutamaan surat Al-A'la, yang mana surat Al-A'la merupakan salah satu surat di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat banyak. Ya, seperti surat Al-Fatihah banyak sekali keutamaannya, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Kafirun, ya, dan surat-surat yang lain. Maka surat Al-A'la termasuk salah satu di antara surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat banyak keutamaan dan keistimewaannya. Di antaranya yang pertama, surat Al-A'la merupakan surat yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib dan dapat ditemukan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Ya, meskipun beberapa ulama memperdebatkan tentang sanad daripada hadis ini, namun tertulis oleh Al-Imam Ahmad, beliau menceritakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Nabi SAW itu mencintai surat ini. Kemudian dibacakan oleh Ali, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Kemudian yang kedua, surat Al-A'la merupakan surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk para imam, ya, ketika menghadapi jamaah-jamaah yang masih baru masuk Islam. Artinya surat Al-A'la ini, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk banyak dibaca oleh para imam ketika sedang memimpin sholat, ya, terutama ketika jamaah di belakang adalah jamaah orang-orang yang baru masuk Islam, ya, atau anak-anak kecil atau orang-orang tua, orang yang sakit. Maka Nabi SAW merekomendasikan untuk dibaca surat Al-A'la ini, ya. Ini ada di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah menceritakan bahwa Nabi SAW itu pernah menegur, ya, menegur utusan beliau yang bernama Muaz bin Jabal, sahabat yang sangat mulia, yang disebut oleh Nabi SAW dengan pujian a'lamuhum bil halali wal haram, sahabatku yang paling mengetahui tentang halal dan haram, yaitu Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini pernah dikirim oleh Nabi SAW sebagai pemimpin kaum sekaligus menjadi imam di sana. Ya, kalau ada yang bertanya tentang keislaman, tentang hukum-hukum, ya, maka bertanya kepada beliau dan beliau sekaligus menjadi imam sholat. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan secara rinci, yaitu ke Bani Salamah atau Bani Salimah. Kemudian beliau menjadi imam sholat di sholat Isya, membaca surah Al-Baqarah. Ya, dan kita ketahui surah Al-Baqarah itu jumlahnya kan sekitar 2,5 juz lebih, ya, hampir 3 juz, ya. Maka surat itu sangat panjang dibaca oleh Muaz ketika sholat Isya. Maka ada seorang sahabat yang bernama Salim yang memisahkan diri dari sholat tersebut. Kemudian dia sholat sendirian, kemudian bergegas ke Madinah, kemudian mengadukan perkara ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun memanggil Muaz bin Jabal, kemudian beliau tegur Muaz ini. Beliau menyatakan dalam sabdanya, aturidu antakuna fattanan ya Muaz. Wahai Muaz, apakah kamu menjadi seorang penebar fitnah di perkampungan Bani Salamah tersebut, ya. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Muaz bin Jabal rekomendasi surat-surat yang tepat untuk dibaca di sana. Beliau menyatakan, idza amamtan nas, kalau kamu menjadi imam bagi segenap orang, faqra wasyamsi waduhaha, maka beliau katakan surat yang pertama yang kamu baca itu baca surat wasyamsi waduhaha. Kemudian beliau jelaskan lagi, ya, wasabbihisma rabbikal a'la. Surat yang berikutnya yang beliau rekomendasikan surat Al-A'la itu sendiri. Kemudian beliau katakan waqra bismi rabbik, ya, maksudnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq juga. Kemudian terakhir kata beliau walaili idza yaghsha, surat Al-Lail, ya. Jadi ada 4 surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk banyak dibaca oleh para imam, ya. Dan hendaklah kita yang menjadi imam, ya, baik di masjid ataupun di musola ataupun di rumah, karena sekarang kita lebih banyak aktivitas di rumah, hendaklah memperhatikan surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW di antara surat Al-A'la, sehingga lebih banyak sering kita baca ketika sholat. Kemudian yang ketiga, keutamaan dan keistimewaan surat Al-A'la adalah surat yang menjadi, ya, cikal bakal bacaan dalam sujud ketika sholat. Maksudnya apa? Itu ada bagian ayat
di antara 19 ayat dari surat Al-A'la, yang mana ayat tersebut dijadikan bacaan dalam sujud ketika sholat, yaitu dijelaskan oleh sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, ya, ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud, kitab hadis beliau, dijelaskan oleh Uqbah bin Amir, lamma nazalat, ketika turun surat atau ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ya, yang dimaksud adalah surat Al-Waqiah, surat nomor 56 ayat ke-74. Allah berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim, artinya dan sucikanlah nama Rabbmu yang agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi SAW bersabda, faqala ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ayat tersebut menjadi bacaan rukuk kalian. Maka para sahabat membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya. Meskipun ada riwayat lain yang sahih juga Nabi SAW mengajarkan subhana rabbiyal azim ditambahkan wa bihamdih, dan ini menjadi variatif dalam salat, boleh kita baca, ya, subhana rabbiyal azim saja atau subhana rabbiyal azimi ditambahkan wa bihamdih, dan ada sebenarnya riwayat-riwayat lain yang menunjukkan kita diperbolehkan untuk membaca bacaan yang lain selain daripada itu. Nah, kemudian diteruskan oleh Uqbah bin Amir, walamma nazalat, dan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, ayat pertama daripada surat Al-A'la, faqala Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ayat sabbihisma rabbikal a'la menjadi bacaan di dalam sujud kalian, sehingga kita membaca subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat lain subhana rabbiyal a'la ditambahkan wa bihamdih. Kedua-duanya merupakan riwayat yang sahih, dan ini menunjukkan keistimewaan, ya, daripada surat Al-A'la. Kemudian yang keempat, ya, yaitu adalah termasuk surat yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Jadi karena beliau sering membacanya, ya, dan beliau adalah imam terbaik yang memperhatikan para makmumnya, maka beliau termasuk orang yang paling ringkas bacaannya ketika menjadi imam. Maka beliau selain rekomendasikan kepada para imam untuk membaca surat Al-A'la, beliau sendiri pun juga sangat sering membaca surat Al-A'la. Ya, ditemukan di beberapa hadis-hadis yang sahih. Misalkan hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat yang dijelaskan oleh Nabi SAW orang yang paling aqra, paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling utama bacaannya, paling baik tajwidnya, dan paling merdu suara Al-Qur'annya, itulah Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW memuji Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab menceritakan, kana Rasulullah SAW yutiru, dahulu Nabi SAW itu sering ketika sholat witir, ya, beliau membaca apa? Bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, ya. Kata Ubay bin Ka'ab, 3 rakaat Rasulullah SAW membaca rakaat yang pertama itu surat Al-A'la ternyata, ya. Dan kita tahu sholat witir adalah sholat sunnah, ya, yang paling utama setelah sholat rawatib, ya. Apa buktinya? Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat witir, ya, meskipun beliau dalam kondisi safar, ya. Jadi sholat sunnah, ya, yang paling utama setelah sholat rawatib yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat itulah sholat witir. Jadi sholat tahajud itu paling utama. Di antara sholat tahajud kita ketahui ada sholat witirnya. Maka penutup sholat tahajud atau qiyamul lail itulah sholat witir, itu adalah yang paling utama. Dan Nabi SAW melakukan itu setiap hari. Maka kata Ubay bin Ka'ab, biasanya Nabi SAW itu ketika melakukan sholat witir sebanyak 3 rakaat, itu rakaat pertama yang beliau bacalah surat Al-A'la. Tandanya ini sangat sering Nabi SAW baca. Kemudian ada momen yang lain, misalkan sholat Jum'ah. Ini sholat Jum'ah ini kan setiap minggu, ya. Oh, tadi baca Al-A'la harian, sekarang baca Al-A'la mingguan. Nabi SAW biasanya kalau sholat Jumat itu dikisahkan oleh sahabat yang bernama Ainabah Al-Khawlani, ya. Dan ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil Jum'ah. Nabi SAW kebiasaan beliau ketika menjadi imam sholat Jumat, ya, beliau membaca 2 surat, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la dan surat Hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Kemudian sholat witir, kemudian sholat
sholat Jumu'ah. Kemudian yang ketiga, sholat zuhur. Nabi SAW juga pernah ya diketahui oleh sahabat ketika sedang sholat zuhur beliau membaca surat Al-A'la. Ya, ini riwayatnya Jabir bin Samurah. Dia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri bisabbihi isma rabbikal a'la. Nabi SAW itu pernah ketika memimpin sholat zuhur membaca sabbihi isma rabbikal a'la. Ya. Kemudian yang berikutnya ketika sholat asar, ini riwayat yang tadi sudah kita sampaikan dari sahabat Imran bin Husain tentang Nabi SAW itu bertanya kepada sahabatnya siapa yang tadi membaca surat Al-A'la. Perawi mengatakan ya kalau enggak sholat zuhur, sholat asar. Artinya berarti Nabi SAW itu kadang baca ketika zuhur, kadang baca ketika asar. Sudah 4 momen, 4 waktu. Sholat witir, kemudian sholat Jumat, kemudian sholat zuhur, sholat asar, dan yang terakhir yang kelima ketika sholat Id. Ya, nah, sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu kebiasaan beliau ketika sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ya, beliau membaca 2 surat, yaitu rakaat pertama surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Ya. Ini ya merupakan keistimewaan dan keutamaan daripada surat Al-A'la. Berikutnya korelasi surat Al-A'la dengan surat yang lain.